Salam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita berjumpa kembali dalam renungan harian Betani Kebumen. Hari ini saya akan menyampaikan tentang kebenaran menghayati kehadiran Allah. Saudara-saudaraku, kita harus bersedia benar-benar serius mencari Tuhan dan mengalami Tuhan. Tuhan harus menjadi segalanya dalam hidup ini. Kita harus benar-benar ngotot mencari Tuhan, lebih dari mencari uang, harta, karir, atau apapun juga. Kita juga harus benar-benar ngotot mengerahkan semua potensi kita untuk dapat mengalami Tuhan. Kita tidak boleh merasa puas dengan keberadaan kita sebagai jemaat yang sudah rajin ke gereja, sebagai aktivis gereja, sebagai pendeta, sebagai dosen sekolah teologi, sebagai ketua sinode, dan lain sebagainya. Kita harus selalu merasa kurang, selalu haus untuk mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Allah. Dengan demikian, kita dapat menghayati kehadiran Allah. Seperti firman Tuhan yang mengatakan di dalam 1 Samuel pasal 2 ayat yang ke-30. Sebab itu demikianlah firman Tuhan Allah Israel, sesungguhnya aku telah berjanji, keluargamu dan kaummu akan hidup di hadapanku selama-lamanya. Tetapi sekarang demikianlah firman Tuhan, jauhlah hal itu daripadaku, sebab siapa yang menghormati aku akan kuhormati, tetapi siapa yang menghina aku akan dipandang rendah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang menghormati Tuhan itu sama dengan orang yang bisa menghayati kehadiran Allah di dalam kehidupan kita. Dan cirinya adalah yang pertama, orang yang menghayati kehadiran Allah tidak memiliki perasaan takut terhadap hari esok, tidak takut terhadap masa depan, tidak takut terhadap kejadian-kejadian yang berlangsung di sekitarnya yang bisa mengancam hidupnya sekalipun. Orang seperti ini tidak bisa hidup di dalam ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran. Selama seorang tidak memberontak kepada Allah dan selalu hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, mestinya tidak ada yang ditakuti dalam hidup ini. Tidak ada yang membuat dirinya gentar. Orang yang gagal menghayati kehadiran Allah, ciri paling mudah terlihat adalah takut di tempat gelap karena yakin dan merasa ada setan. Orang seperti ini lebih percaya adanya setan daripada adanya Allah dan malaikat-malaikat kudus yang melindungi dirinya, yang menjagainya. Ini sebenarnya orang yang gagal menghayati kehadiran Allah atau yang takut kepada Allah. Orang seperti ini juga memiliki perasaan takut mengenai hari esok. Kalau dapat atau akan menjadi sesuatu terhadap dirinya. Mestinya selama kita tidak memberontak kepada Allah, selama hidup kita hidup di dalam penurutan terhadap kehendak Allah, tidak ada yang membuat kita takut. Yang kedua, orang yang menghayati kehadiran Allah, hidupnya pasti bersih, tidak akan berani berbuat dosa. Karena tidak menghayati kehadiran Allah, maka tanpa sadar seseorang juga sering bersikap sembarangan, sehingga hidup berbuat sesuatu yang mendukakan hati Allah. Seperti pada waktu dalam percakapan seorang menjadi sombong, tidak tulus, dan senang membicarakan orang lain secara negatif, atau orang bilang sekarang itu kepo. Karena gagal menghayati kehadiran Allah, maka sebagai akibatnya seseorang menjadi tidak takut akan Allah secara benar. Sebenarnya keadaan ini sangat membahayakan, sebab jika terjadi berlarut-larut, maka dapat membangun kebiasaan hidup yang tidak menghormati Allah dalam hidupnya. Orang yang tidak menghormati Allah
pasti juga tidak mengasihi Allah. Dan orang yang tidak mengasihi Allah adalah orang yang terkutuk. Seperti dalam 1 Korintus 16 ayat 22 yang mengatakan, siapa yang tidak mengasihi Tuhan, terkutuklah ia. Maranatha. Ketiga, orang yang menghayati kehadiran Allah pastilah orang yang berani berkorban untuk pekerjaan Allah. Hal ini sebenarnya sulit dibicarakan, tetapi tetap harus dibicarakan dengan tegas dan jelas. Sejatinya kalau kita diperkenan berkorban untuk pekerjaan Bapa sebagai pelayanan bagi Bapa, itu adalah sebuah kehormatan. Tentu pelayanan bagi Bapa adalah tindakan kasih kepada orang yang membutuhkan pertolongan. Kalau kita bisa berbuat sesuatu untuk sesama, dapat diperhitungkan sebagai tindakan yang kita lakukan untuk Tuhan sendiri. Bukankah ini sebuah kebahagiaan dan kehormatan yang tiada tara? Waktu kita berbuat sesuatu untuk orang yang kita tahu itu kita lakukan untuk Tuhan, air mata kita bisa berlinang. Kita terharu, kita diperkenan berbuat sesuatu yang mulia sebagai persembahan bagi Allah dan Maha Mulia. Seperti yang hari-hari ini kita alami Bapak Ibu, situasi yang sulit ini. Kalau kita mendengar ada seseorang yang bisa memberikan uang 2 triliun, itu sesuatu yang sangat mulia. Di tengah kondisi yang seperti ini masih ada orang yang berani memberikan seperti itu, sementara dalam kondisi mungkin bisnisnya juga tidak selancar pada waktu dulu. Maka dalam kebenaran ini Amsal mengatakan pasal 2 ayat yang keempat, jikalau engkau mencarinya seperti mencari perak dan mengejarnya seperti mengejar harta terpendam. Dalam pasal 2 ayat yang keempat ini menjelaskan bahwa untuk mencari Tuhan itu harus melebihi dari apa pencarian kita kepada apa yang dibutuhkan oleh kita. Yang keempat, orang yang menghayati kehadiran Allah pasti merindukan saat-saat jam doa. Sebenarnya kalau orang tidak ingin berdoa dan tidak merindukan jam doa, berarti gagal menghayati kehadiran Allah. Sikap hati tidak suka berdoa hendaknya tidak dipandang sebagai hal kecil dan sepele. Sebab kalau seseorang tidak merindukan jam doa, berarti tidak merindukan Allah sendiri. Padahal kalau kita sedang berdoa itu sedang berhadapan atau datang kepada pribadi yang maha besar, pribadi yang maha agung, yang mulia, yang tidak bisa terkatakan, bahkan pribadi yang tiada taranya. Orang-orang seperti ini biasanya tidak hidup dalam keadaan bersih di hadapan Allah atau masih memiliki ikatan dalam percintaan dunia. Tidak mungkin orang-orang seperti ini merindukan Tuhan. Tidak mungkin, saudara. Orang yang tidak merindukan Tuhan pasti tidak akan dapat menghayati bahwa dunia bukan rumahnya. Orang seperti ini akan lebih betah di bumi ini. Ini adalah orang-orang yang tidak merindukan kerajaan surga yang akan dinyatakan secara fisik suatu hari nanti. Kalau keadaan berlangsung berlarut-larut, maka Tuhan pun juga tidak memperkenankan dia masuk ke dalam kerajaannya. Ketika seseorang gagal menghayati kehadiran Allah, maka ia pasti tidak ingin bertemu dengan Tuhan Yesus. Akhirnya orang-orang seperti ini akan terbuang ke dalam api kekal. Orang seperti ini tidak layak menjadi anggota keluarga kerajaan Allah. Tidak mungkin orang-orang yang tidak merindukan Tuhan dan tidak merindukan kerajaan Allah diperkenan masuk ke dalam kerajaan Allah. Orang-orang seperti ini biasanya lebih menghargai keindahan dunia daripada keindahan kerajaan surga. Mereka tidak pernah mendahulukan kerajaan Allah karena bagi mereka kerajaan Allah bukan sesuatu yang menarik. Kiranya saudara kita akan belajar supaya dijauhkan dari sikap ini. Karena ketika Anda dan saya menghormati Tuhan dan kita menghayati kehadiran Allah, maka dalam segala kesulitan apapun Bapak Ibu Saudara, nggak usah takut, hidup kita ada di tangan Tuhan. Apalagi kita hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup yang menyenangkan hati Bapa. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini memberkati Anda dan saya. Saudara terus diberkati kesehatannya, terus dilindungi oleh Tuhan, bahkan diberkati dalam setiap pekerjaan di tengah-tengah situasi.
pandemi yang sulit ini Tuhan mampu menolong kita. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.